Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu, Ada Kebangkitan Yang Besar. Anak-anakmu
Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini bersama, bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik dan kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang abdi Allah yang bernama Gideon. Yuk sama-sama kita mau membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 sampai 20. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya.
Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Nah, Prince and Princess, yuk kita mau sama-sama saksikan tayangan video tentang Gideon. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel.
Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, Prince and Princess, apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Gideon? Yaitu yang pertama, kerajinannya. Dan yang kedua, ketekunannya dalam mencari kepastian di dalam kasih Kristus Tuhan. Nah, ini penting sekali karena kita diperhadapkan kepada orang-orang yang rajin dan tekun dalam menggali potensi dirinya dan akhirnya berpikir kalau dia mampu, dia hebat, dia jago, dia bisa segala-galanya dan akhirnya dia jatuh ke dalam kesombongan. Kita pelajari di sini bahwa orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang menyadari betul kasih karunia Tuhan, kekuatan, keberanian, kemenangan, dan kesuksesan kita berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan membuat kita takut berbuat dosa, menyadarkan kita bahwa kita berharga dan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Karena itu adik-adik, rajinlah berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Maka meskipun kita menyadari kita punya kekurangan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita diberikan kemampuan dalam melakukan perkara yang besar. Seperti Gideon, ia dipakai Tuhan sebagai alat untuk membebaskan orang-orang Israel dari musuh. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oke, Prince and Princess, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan yang bernama Gideon. Karena dia percaya, karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, maka dia boleh membebaskan orang-orang Israel dari musuh. Tuhan Yesus, Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu biar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan berkati juga masa studi mereka dan menjadi anak yang berhasil dan beruntung dalam pendidikan mereka. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.